الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayah Bunda, ayat 1 sampai 32 ini adalah bagian pertama dari surat Yasin. Surat Yasin tentang bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dakwah yang tidak diterima dengan baik oleh orang-orang kafir Quraisy, dan Allah hibur dengan kisah tiga orang Rasul yang pernah Allah kirim ke negeri Antioquia. Tidak ada yang beriman kecuali satu pria namanya Habib An-Najjar. Dan lihat bagaimana kisah ini secara utuh Allah ceritakan. Dari mulai ayat 13, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ sampai ayat 32 ini berakhir. Jadi, nah ini ayah bunda sudah dapatkan penggalan pertama. Nanti dimulai dengan betapa Rasulullah disakiti, surat Yasin di ujung juga Rasulullah juga disakiti oleh cercaan, oleh tantangan, logika-logika cacat milik orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini dikasih tahu hiburan yang amat banyak. Jadi senang dengerin kisah penghibur. Jadi kita semuanya juga kalau lagi sedih, jangan ngerasa sedih sendirian, karena banyak hamba-hamba Allah yang soleh-soleh juga melewati kisah-kisah sedih. Yang kalau kisah-kisah sedih itu sudah dilampaui, nanti itu kalau kita nengok jadi indah. Jadi pernik-pernik kehidupan yang amat indah. Nah, ini bahasa Allah di ayat 31. Alam yarau. Emangnya mereka tidak melihat. Nah, kita sering dalam Al-Quran ada bahasa melihat pakai ro'a, yaro, ada nadhara, ada basara. Nah, kalau ro'a yaro ini melihatnya pakai ilmu pengetahuan, melihatnya dengan hati. Gimana cara melihat umat-umat yang terdahulu? Nah, cara melihatnya itu lihat pakai ilmu pengetahuan, lihat pakai hati.
Alam yarau, tidakkah kalian perhatikan kama ahlakna qablahum, berapa banyak sebelum mereka kami binasakan minal quruni umat-umat, annahum ilaihim, umat-umat yang dulu hebat-hebat itu kepada mereka tidak akan pernah kembali. Wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdarun, dan semua umat nanti seluruhnya akan datang menghadap kepada kami, mempertanggungjawabkan masing-masing, akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Pelajarannya hari ini, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak belajar dari sejarah umat-umat terdahulu, sejarah-sejarah yang buruk tinggalkan, jangan ikuti. Sejarah-sejarah umat yang terdahulu yang bagus-bagus, yang mendapatkan rahmat Allah, ikuti. Jadi banyak tuh rilis sama ayah bunda umat-umat terdahulu yang Allah binasakan. Umat siapa saja? Umatnya Nuh, umatnya Samud, umatnya Ad, umatnya Nabi Soleh, Ashabul Aikah, kaum Tubba. Pernah dengar nggak tuh sama ayah bunda? Ashabul Aikah, kaum Tubba. Nanti cari itu. Itu dalam surat Qaf, surat 50 ayat belasan. Sebelum ayat 15 ntar cari itu. Disebut sama Allah Subhanahu wa taala itu beberapa umat yang Allah binasakan di dalam 2 ayat. Cari ya sama ayat bunda. Di list tuh sama Allah. Ayat-ayat umat-umat yang Allah binasakan. Dan pelajari itu. Kalau belum tahu Ashabul Ros, Ashabul Aikah, dan kaum Tubba. Kalau kaumnya Nabi Soleh udah tahu kita. Samud, kalau kaum Ad udah tahu. Kalau Fir'aun udah tahu kisahnya. Nah ini yang Gus Babar sebutin. Nah pelajarin sama ayah bunda. Apa yang mereka lakukan. Dan bagaimana Allah binasakan. Terus kaum-kaum yang selamat juga. Kaum-kaum yang selamat diselamatkan sama Allah, pelajari. Dan ada amalan ayah bunda. Tadi bahasa Allah, berapa banyak kami binasakan. Kaum-kaum umat-umat terdahulu yang mereka nggak bakal bisa kembali. Dan amalan itu adalah penolak azab, penolak bala. Yang janji Allah sendiri. Ayatnya begini, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau kita nggak pengen dibinasakan Allah, padahal kita tahu nih kemungkaran yang terjadi zaman-zaman ini, kayaknya sih kalau terjadi pada zaman-zaman dahulu, Allah udah murka banget. Bakal Allah binasakan kita semua. Apa sih kurangnya nih? Kita nih, kelakuan kita sekarang dibanding umat-umat terdahulu. LGBT, kaum Nabi Lut dibinasakan sekarang banyak. Kaumnya Nabi Shu'aib dibinasakan hanya gara-gara ngurangin timbangan. Sekarang cukat, korupsi di mana-mana. Harusnya sih kita juga dibinasakan semua. Dikasih hidup, dikasih berkelimpahan, tapi banyak yang nggak mau menyembah Allah. Banyak. Kaumnya Nuh, kaum Fir'aun, itu nggak nyembah Allah. Sekarang banyak. Apa sih yang membuat kok azab Allah nggak jatuh, nggak tumpah sama kita ini? Rupanya 2 janji Allah buat umat ini. Ayatnya ayah bunda cari. Wa maka Allah li'azibahum wa anta fihim. Wa maka Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selagi engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selagi
masih ada yang beristighfar, minta ampun sama. Rupanya dua amalan yang akan membuat azab Allah nggak jadi, tertolak. Amalan itu satu disebutin selagi engkau ada di situ Muhammad. Nabi Muhammad masih ada. Nabi Muhammad sudah wafat. Tapi kalau sunnah-sunnahnya masih kita jalankan, dan kita masih memperbanyak salawat pada Rasulullah dan salam, maka Allah nggak akan mengazab. Dan yang kedua, amalan yang dikasih tahu sama Allah, azab Allah tidak akan turun selagi masih ada yang istighfar, minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Karena itu buat ayah bunda, minimal sehari istighfar, taubat 70 kali. Berapa kali? 70 kali. Dari mana dalilnya? Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, Inilah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi fil yawm akstar min sab'ina marrah. Cari hadisnya sama ayah bunda. Sungguh aku beristighfar minta ampun pada Allah dan bertaubat padanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat Muslim lebih dari 100 kali. Jadi bunda, ayah biasakan istighfar setiap hari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pada sholat boleh. Sambil masak boleh. Sambil jalan boleh. Biasakan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan istighfar itu akan membuat azab Allah nggak bakal terjadi sama kita. Jadi dua. Dan lihat nih, kalau sudah azab Allah terjadi, nggak bakal bisa balik. Annahum ilaihim la yarji'un. Poin pertama tuh sama ayah bunda. Poin pertama, pelajari, suruh lihat, dapatkan ilmu pengetahuan. Dan tadi Ustaz sebut, kayaknya semua kelakuan maksiat yang dilakukan umat-umat yang dibinasakan sama Allah, kayaknya semuanya udah kumpul. Semuanya dikerjain sama umat-umat zaman sekarang. Apa yang nggak dikerjain? Sampai setan aja bingung. Perasaan kata setan, gue gak ngajarin yang begitu, malah lu bisa. Setan aja bingung. Dan tahu nggak, ayah bunda, di dalam surah Al-Hasr, setan aja masih takut sama Allah. Rupanya manusia enggak. Cari ya kalimatnya setan. Kama salis syaitan idqala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Cari dalam surah Al-Hasr. Udah dibocorin tuh ayatnya. Seperti setan ketika bilang kepada manusia, kafirlah engkau. Begitu kafir manusia itu, setan bilang gini, ini bari minka, saya nggak tanggung jawab ya. Ini akhafullah rabbal alamin. Saya takut sama Allah. Lu mah nggak usah diajarin, kagak ada takut-takutnya sama Allah. Setan aja masih takut sama Allah. Manusia nih, ampun dah, kalau sudah kebangetan. Sampai melampaui batasnya, Allah aja geleng-geleng kepala. Mana dalilnya? Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Manusia itu kepada Rabb-nya berani nentang, kebangetan. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan dia sadar, dia itu nantangin Allah, dia sadar. Setan aja masih takut sama Allah, kalau manusia berani. Cari itu sama ayah bunda. Ucapan setan yang takut sama Allah dan nggak mau tanggung jawab. Ya, dalam surat Ibrahim juga ada tuh. Setan bilang gawat dah manusia gitu. Nah karena itu ya bunda, ayo pelajari itu. Pelajari bareng-bareng,
ilmu pengetahuan, umat-umat yang dibinasakan sama Allah, begitu dihancurkan sama Allah. Dan statement Usbab tadi itu, semua yang dilakukan kemaksiatan yang mereka dibinasakan sama Allah, sekarang nih banyak dan gak ada takut-takut. Kalau orang-orang nggak takut, dibiarinlah. Kita aja yang takut. Maka kita perbanyak salawat, menghidupkan sunnah Rasul, dan banyakin istighfar. Memperbanyak salawat, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, banyakin istighfar. Wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdarun, dan semua mereka, setiap umat itu, semuanya akan datang, dihadapkan kepada kami. Akan datang. Dan ayah bunda, kalau kita berbuat salah dan tahu banget salah kita, maka belum juga disidik, belum juga ditanya, udah ngomong sendiri. Dan saya sering dapetin pengalaman rohani saya. Kalau ada orang-orang yang minta waktu, pengen curhat, itu dosanya keluar dari mulut mereka sendiri. Apalagi para penegak hukum, kayak Bunda Nur Latifah, jaksa, seperti kawan-kawan yang jadi petugas hukum, kepolisian, macam-macam, yang jadi penyidik, KPK, segala macam. Itu ntar yang ngomong mulut sendiri. Nah kalau di dunia tuh mulut sendiri aja bisa ngomong, ngaku gitu. Nanti di akhirat tangannya bersaksi, kakinya ngomong, semuanya ngomong. Sampai kulit-kulitnya ngomong. Nanti ya bunda cari ya dalam Al-Quran. Ketika orang-orang kafir itu dicemplungin ke neraka, dan yang menjadi saksi mereka itu kaki, tangan, dan kulit mereka. Lalu sampai orang-orang kafir nanya, qalu lima syahidtum alaina, tangan, kaki, kulit, kenapa engkau bersaksi atas keburukan yang kami kerjakan? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Hari ini Allah membuat kami sanggup untuk berbicara. Kakinya, tangannya, kulitnya. Nanti ayah bunda cari itu. Masya Allah. Serem ayah bunda. Jadi dihadapkan ke Allah itu gak usah ditanya, ngomong semua. Ngadu. Belum lagi bumi yang kita pijak bersaksi. Maka banyakin tuh prasasti amal soleh di mana-mana. Jadi banyakin prasasti amal soleh. Hingga akhirnya ntar nggak kayak begini dah yang kita pengen. Nanti yang kita pengen, ila dukhulil jannah, dipersilahkan masuk surga. Sampai kita sendiri bengong, bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Karena apa ya? Allah ampunin saya. Dan Allah jadikan saya termasuk orang yang dimuliakan. Ya Allah. Nah yang kayak gitu aja ya Allah. Jangan kayak gini, serem nih ayat 31, 32. Dibinasakan, terus semuanya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengennya sih, ya kalau dipikir-pikir, kayak Habib An-Najjar enak. Enak nggak kira-kira bunda? Dipukulin sekampung, mati. Gitu. Enak nggak kira-kira? Tapi langsung cus, masuk surga. Rasanya sih, nggak tahu nih, ini surganya udah duluan. Kan sesungguhnya kalau mati itu masih ada alam barzah. Benar nggak ya bunda? Tapi buat Habib An-Najjar, enggak. Nggak ada barzahnya. Langsung masuk surga. Dia dimasukin ke surga, dan Allah ampunin dosa-dosa. Allah jadikan Habib An-Najjar menjadi orang yang dimuliakan. Ya, mudah-mudahan sih nggak perlu dipukulin ya kita. Jadi nggak perlu disakitin.
Pokoknya Allah kasih hidup yang mulia buat kita semuanya ya Bunda. Di dunia dan di akhirat juga Allah kasih hidup yang paling mulia buat kita semuanya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.